Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Dalam sejarah Indonesia, terdapat kisah ironis tentang upaya untuk menjatuhkan sang proklamator Presiden Soekarno dari tahtanya. Dalam biografi Soekarno, kita bisa menemukan sedikitnya 7 kali percobaan pembunuhan terhadapnya. Sementara menurut Putri Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri, ayahnya pernah mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat masih berupa rencana hingga tingkat eksekusi sebanyak 23 kali. Sebagian besar terkubur dalam sejarah. Ini menempatkan nama Soekarno bersama dengan Fidel Castro ke dalam daftar presiden yang lolos dari maut terbanyak di dunia. Siapa saja yang berada di balik rencana itu dan mengapa mereka ingin menyingkirkan Bung Karno? Simak sampai habis. Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were late President Kennedy said I will repeat. Seperti yang diketahui, Soekarno adalah sang proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjadi Presiden Indonesia yang pertama setelah berabad-abad Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan kemudian Jepang. Sekitar 22 tahun, Soekarno menjadi Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama dipimpin oleh Soekarno, Indonesia mengalami gonjang-ganjing politik. Sistem pemerintahan dirombak dari sistem presidensial menjadi parlementer, menempatkan pengaruh legislatif di atas eksekutif, membuat situasi politik di dalam negeri menjadi tidak stabil. Keamanan negara terancam oleh pemberontakan dan ketidaksejahteraan. Keputusan-keputusan politik Soekarno memicu pertentangan dari berbagai faksi di Indonesia, seperti bernegosiasi dengan Belanda dalam perundingan Linggarjati dan keengganannya untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Iklim politik global pada masa itu juga semakin memburuk. Konflik antara Uni Soviet dengan Amerika kian memanas yang berujung pada terjadinya Perang Dingin. Konflik panjang dalam perebutan pengaruh antara imperialisme dengan komunisme. Indonesia berada di tengah mereka dengan menjadi negara non-blok. Sebagai negara yang baru saja merdeka, Indonesia menjadi sasaran dari konflik tersebut. Bersama dengan negara non-blok lainnya, Indonesia berusaha untuk tetap netral. Namun Amerika menilai sikap politik Indonesia lebih condong ke kiri. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami stagnansi produksi. Kemiskinan dan kelaparan merajalela. Hyperinflasi meroket hampir 600% dan infrastruktur tidak terurus. Bahkan selama masa pemerintahan Soekarno, pembangunan sarana dapat dihitung dengan jari, seperti sarana olahraga di Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Itu pun tidak tuntas dan baru rampung di masa Orde Baru. Di akhir jabatannya pada tahun 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menjadi landasan bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI. Namun keaslian Super Semar masih menjadi misteri hingga saat ini. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Soekarno tidak lepas dari mara bahaya. Berbagai upaya pembunuhan pernah dilancarkan untuk menghabisinya. Sebagian besar dilakukan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, yang dulunya adalah sahabat seperjuangan Bung Karno. Mereka berjuang bahu-membahu, pernah tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama.
Namun persahabatan mereka pecah karena Kartosoewirjo tidak setuju dengan semua perjanjian yang pernah dibuat dengan Belanda dan ingin membentuk negara Islam Indonesia. Ia kecewa kepada pemerintah dan mencabut kesetiaannya pada Republik. Pada 25 Mei 1957, Indonesia sedang kedatangan tamu kehormatan yaitu Ketua Dewan Presidium tertinggi Uni Soviet, Kliment Voroshilov. Salah satu agenda Voroshilov adalah mengunjungi kota Bandung. Dan tentu saja Soekarno yang terkenal ramah kepada tamu negara menemani perjalanan tersebut. Sehari sebelumnya, Korps Polisi Militer atau CPM telah melakukan inspeksi terhadap jalur yang akan dilewati konvoi mobil presiden ke Bandung. Mereka mencium ada yang tidak beres saat melewati jembatan Raja Mandala. Mereka melihat sejumlah satuan militer yang tak semestinya. Kecurigaan meruncing pada DITII. CPM segera mengontak Auri. 2 pesawat tempur dikirim dan berhasil memukul mundur gerilyawan DITII yang berencana untuk mencegat rombongan presiden dan membunuh Soekarno. Saat iring-iringan presiden melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung, mereka melewati jembatan Raja Mandala tanpa hambatan. Sebenarnya kejadian ini ada 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa tamu Soviet itu adalah Nikita Khrushchev dan peristiwa terjadi pada April 1960. Namun saat Mimin mencoba mendalami pengalaman Khrushchev dalam kunjungannya ke Indonesia, Mimin menemukan bahwa kunjungan tersebut terjadi di bulan Februari, bukan April. Dan kejadian yang paling menariknya adalah konflik batin Khrushchev saat dicekoki segunung makanan khas Indonesia oleh Soekarno. Jadi Mimin memutuskan untuk menggunakan versi yang ini. Kalau menurut kamu mana yang lebih tepat? Mimin penasaran nih, coba tulis di kolom komen ya. Percobaan berikutnya terjadi pada 30 November 1957 di Cikini. Kala itu Soekarno menghadiri acara ulang tahun perguruan Cikini yang ke-15, tempat di mana Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri bersekolah. Acara itu dihadiri oleh sekitar 500 orang yang terdiri dari tamu undangan, para pengajar, dan juga anak murid. Soekarno dikerumuni oleh anak-anak ketika hendak menuju ke mobil kepresidenan untuk meninggalkan pesta. Tiba-tiba sebuah granat meledak. Disusul 2 buah granat lagi yang dilempar dari sisi kiri dan kanan gedung. Sontak Soekarno merunduk untuk melindungi anak-anak. Suasana menjadi ricuh. Orang-orang panik mencari tempat untuk berlindung. Mobil kepresidenan menjadi perisai baginya ketika granat keempat dilemparkan dari seberang jalan. Ajudan presiden menarik Bung Karno dan berlari ke dalam rumah milik orang Belanda. Tak lama kemudian suara ledakan kelima terdengar. Soekarno beserta putra-putrinya selamat dari kekacauan itu tanpa luka sedikit pun. Namun 100 orang terluka, 9 anak dan seorang ibu hamil tewas. Dalam waktu 24 jam, Intel berhasil menangkap 3 orang pelaku. Mereka diduga sebagai anggota DITII. Maret 1960 pukul 12.10 siang hari. Sebuah pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Letnan Angkatan Darat Daniel Maukar menembakkan Cannon 23 mm ke Istana Presiden. Tembakan itu merobohkan sebuah pilar dan hampir menimpa meja kerja Presiden. Beruntung pada saat kejadian, Soekarno tidak di tempat. Ia sedang memimpin rapat di gedung sebelah istana.
Kemudian pesawat Maucar terbang ke Tanjung Priuk untuk menghancurkan kilang minyak di sana. Namun lagi-lagi tembakannya meleset. Setelah itu, ia melakukan pendaratan darurat di suatu tempat di Garut yang dikuasai oleh DITII. Maucar yang terpengaruh oleh kelompok pemberontak Permesta akhirnya berhasil ditangkap. Ia mengaku memang tidak berniat untuk membunuh sang presiden. Serangannya itu hanyalah serangan peringatan. Ia mengatakan bahwa ia sudah memastikan bendera kuning tidak dikibarkan di istana yang menandakan bahwa presiden tidak ada di tempat. Akibat aksinya tersebut, Maucar diseret ke pengadilan militer dan terancam hukuman mati. Namun ia mendapatkan pengampunan dari Soekarno sehingga hukumannya turun menjadi 8 tahun penjara. Pada 14 Mei 1962, saat sedang melakukan sholat Idul Adha berjamaah di lapangan terbuka, sebuah tembakan dilepaskan ke arah Soekarno yang sedang dalam posisi bersujud. Tembakan itu meleset, namun melukai bahu Ketua DPR, Jainul Arifin. 2 pengawal pribadi presiden juga terluka dalam insiden tersebut. 3 orang pelaku berhasil diringkus. Semuanya merupakan anggota DITII. Mereka ditahan dan diinterogasi. Setelah diusut, Haji Bahrum yang merupakan pemimpin pesantren di Bogor juga ikut ditangkap. Diduga ia merupakan otak dalam plot tersebut. Para pelaku divonis hukuman mati, sementara Haji Bahrum harus mendekam di penjara. Peristiwa ini mendorong Jenderal Ahmad Nasution membentuk pasukan khusus yang bertugas untuk menjaga dan melindungi keselamatan kepala negara beserta keluarganya. Sejak saat itu, Bung Karno tidak lagi melakukan sholat di tempat yang terbuka. Dalam periode 1950 sampai 1960-an, CIA terus memutar otak untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi presiden. Mulai dari upaya pembunuhan karakter, di mana CIA memproduksi film dewasa untuk memfitnah Soekarno. Selain itu, CIA juga ketahuan menyediakan bantuan kepada Permesta dalam upaya pemberontakannya. Meskipun Menlu AS John Foster Dulles dengan lantang menyatakan bahwa Amerika tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, akhirnya mereka tidak bisa berkutik setelah pilot Alan Lawrence Pope tertangkap hidup-hidup. Pope ditembak jatuh oleh Angkatan Indonesia saat tengah beraksi. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun ketika JFK terpilih sebagai Presiden AS pada 1961, ia mengirim adiknya Sang Jaksa Agung Robert Kennedy ke Jakarta untuk menemui Soekarno dan menyampaikan surat kepresidenan yang berisi permintaan agar Pope dibebaskan. Setelah melalui diplomasi tingkat tinggi antara Soekarno dan JFK, akhirnya Pope dibebaskan pada Februari 1962. Sebagai gantinya, Amerika sepakat untuk menghentikan embargo ekonomi terhadap Indonesia. Belakangan juga terkuak bahwa CIA pernah membuat rencana untuk menghabisi Soekarno, namun tak pernah terrealisasikan. Rencana itu terkuak dalam dokumen Intel AS tahun 1975, di mana mantan Wakil Direktur Perencanaan CIA Richard Bissell memberikan kesaksian bahwa ada pembahasan di dalam CIA tentang upaya atas hidup Soekarno. Soekarno tak gentar meski telah berkali-kali menghadapi upaya pembunuhan. Ia menyerahkan nyawanya dalam perlindungan kekuatan maha tinggi yang ia percayai. Namun pada 21 Juni 1970 pukul 7 pagi, sang bapak proklamator menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto.
Dilaporkan bahwa penyebab kematiannya adalah gagal ginjal. Wafatnya Bung Karno diselimuti oleh konspirasi politik tingkat tinggi. Sebagian orang percaya bahwa kematian Bung Karno sebenarnya disengaja. Bahwa Presiden Indonesia yang pertama itu, dalam tanda kutip, dibunuh saat menjadi tahanan politik di Wisma Yaso. Hari-harinya di sana tersiksa oleh kesepian yang memperburuk kondisi kesehatannya. Dan ia tidak mendapatkan perawatan medis yang sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya penyakit semakin ganas menggerogoti tubuhnya. Dirawat oleh dokter umum merupakan satu-satunya kemewahan yang didapatkan oleh seorang yang pernah menjadi kepala negara itu. Tidak ada penanganan khusus dari dokter spesialis. Obat-obatan yang diberikan pun relatif sederhana, seperti vitamin B12, vitamin B kompleks, Dufadilan, dan madu. Kalau lagi sakit kepala diberikan Novalgin. Kalau sulit tidur diberikan Valium. Walaupun tekanan darah Soekarno saat itu relatif tinggi, yakni 170/100, namun tak ada obat penurun tekanan darah yang diberikan. Inikah fasilitas terbaik yang bisa diberikan oleh rezim Orde Baru kepada tahanan seperti Soekarno? Atau memang ini adalah upaya untuk membunuh Soekarno secara perlahan-lahan? Apa pendapat teman-teman?